Waktu itu kita sudah bahas terkait dengan kenapa kita harus belajar faraid, apa sih sanksinya yang Allah akan berikan kepada orang yang mengaku sebagai hambanya dan ternyata dia tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah yang terkait dengan faraid itu. Dan pagi ini kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu membahas tentang furudul muqaddarah, membahas tentang siapa sih orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah sehingga mendapatkan warisan. Dan kalau kita teliti dari seluruh ketentuan Allah itu, menurut saya yang paling detail yang Allah tetapkan ada terkait dengan bagi waris itu. Kalau yang lain-lain, satu contoh misalkan sholat, Allah hanya perintahkan wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Bagaimana sholat? Kita mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kalau terkait dengan faraid, terkait dengan bagi waris, itu Allah sendiri tentukan secara detail kan itu. Nah, oleh karena itu, di sini kita tampilkan satu diagram ahli waris. Jadi nanti sebagaimana dulu mungkin agar kita ingin kembali itu. Jadi ada istilah al-waris atau pewaris. Pewaris itu adalah orang yang meninggal yang mempunyai harta benda, yang harta bendanya itu mau dibagi. Itu istilahnya adalah pewaris atau al-waris. Sementara ahli waris itu adalah orang yang akan menerima warisan, atau sering disebut dengan dari al-waris. Ini ada 24 ya, ada 24 hubungan. Jadi kalau kita menyebut satu contoh, ini ayah ini ya. Ayahnya siapa? Ini bukan ayahnya yang bagi, tapi ayahnya orang yang meninggal kan. Jadi ayahnya yang meninggal. Jadi, oleh karena itu, kenapa? Karena ini seringkali cara pandang ketika membagi waris itu menjadi bingung. Gara-gara apa? Gara-gara misalkan begini ya, misalkan kalau ini ayahnya al-muwaris ini. Tetapi kalau di sini ada ayahnya ayah, ada ibunya ayah, itu berarti siapa ini? Ya, ini kakeknya nenek. Neneknya siapa? Neneknya ayah tadi. Neneknya al-muwaris ini, kakeknya al-muwaris tadi. Jadi ini. Nah, oleh karenanya cara memandang ini harus kita pahami duluan itu. Karena kalau tidak, nanti kita akan kita menentukan orang itu siapa kan itu ya, siapa itu nanti akan kerepotan. Jadi ada 22 yang sudah menentukan satu ketentuan berapa hasil warisannya itu kan. Nah, dari 22 ini hanya 6 yang ketika seseorang itu meninggal pasti akan mendapatkan warisan. Hanya 6. Siapa dia? Yang pertama adalah ini, zauj sama zaujah, suami istri ya. Yang kedua siapa? Anak, ibnun bintun, anak laki-laki atau anak perempuan. Siapa lagi? Bapak, ibu. Jadi ketika ada seseorang meninggal, seseorang ini meninggal, maka yang pasti akan mendapatkan warisan itu. Kenapa? Satu contoh misalkan ini, anak ini mempunyai anak, berarti dia adalah cucu dari orang yang meninggalkan itu. Ini tidak akan mungkin mendapatkan warisan sepanjang apa? Sepanjang ayahnya masih hidup. Oleh karena itu, sebagaimana dulu sudah saya pernah jelaskan, ada istilah mahjub, ada istilah mahjub, ada istilah mahjub, ada mahrum. Apa beda antara mahjub sama mahrum itu? Dua-duanya sama, tidak mendapatkan warisan. Tetapi kalau mahjub itu disebabkan karena ada posisi orang yang lebih dekat hubungannya dengan mayit ya, mayit itu. Sementara kalau mahrum itu disebabkan karena hal lain. Contoh misalkan yang sudah kita bahas, jadi seseorang itu kalau beda agama,
maka tidak boleh, tidak mendapatkan warisan itu. Atau mungkin yang viral di video itu, misalkan ada seorang anak yang dia tidak sabar untuk mendapatkan warisan dari ayahnya, akhirnya ayahnya dibunuh, maka anak yang membunuh itu juga tidak mendapatkan warisan. Siapa lagi yang ketiga? Buddha. Jadi yang namanya orang yang beda agama, pembunuh dan Buddha itu tidak mendapatkan warisan, tetapi mereka disebut dengan mahrum. Jadi mahrum. Sementara kalau mahjub itu contohnya ini kan. Nanti kita contohkan beberapa yang mahjub itu. Kita contohkan video ini adalah nama-nama orang dengan nomornya. Karena apa? Karena muncul nomor ini kita kasih nomor. Agar nanti kita tidak, idealnya nomor-nomor ini harus dihafalkan kan, idealnya kan itu. Tapi bagaimana menghafalkan 22 ya, 22 hubungan kan itu. Mungkin nanti agak kesulitan kan itu. Makanya nanti mungkin pagi ini adalah satu topik yang paling memusingkan kan itu ya, paling memusingkan di antara seluruh topik yang jenengan pernah kaji di sini kan itu. Tetapi jenengan tidak usah takut karena saya bawakan juga aplikasi software yang tidak perlu sama nanti mikir selimet ini kan itu. Jadi begitu nanti ada orang meninggal, siapa ahli warisnya yang masih hidup? Sama klik aja, klik misalkan anaknya berapa, kasih aja. Terus mayat itu yang meninggal itu meninggalkan harta benda berapa kan itu. Setelah dihitung, mungkin kalau harta bendanya banyak perlu mendatangkan akuntan misalkan kan itu. Terus nanti tinggal siapa yang seluruh ahli warisnya itu, kita klik aja. Nanti begitu kita klik detail, secara otomatis akan keluar itu hasilnya. Jadi sekarang itu zamannya sudah sangat canggih kan itu. Jadi yang sulit-sulit itu ya apa ya, sudah akan ditinggalkan orang kan itu. Tetapi menurut saya itu kurang ideal. Jadi idealnya kita ngerti kenapa kok mendapat bagian segitu kan itu. Kita ngerti kan itu. Hanya saja memang untuk menghafalkan nama-nama saja belum mengerti bagiannya kenapa mendapatkan segitu. Itu memang butuh energi kan itu. Jadi kalau dipelajari satu semester biasanya, satu semester tersendiri lah. Kita ininya hanya 2-3 kali kan itu selesai kan itu ya. Jadi ya itu. Jadi ini, jadi ada anak laki-laki, ada anak perempuan, istri, suami, ayah, kakek. Kakek itu harus jelas. Karena kakek itu yang dapat saya adalah ayahnya ayah, nenek ibunya ayah, bukan ibunya ibu kan. Saudara saya seibu, saudari, saudara kalau saudara laki-laki berarti saudari perempuan. Terus yang sebelah adalah saudara seayah. Saudari seayah itu berarti ya saudara yang meninggal itu. Tapi seayah kan itu. Keponakan, anak saudaranya seayah ibu. Dari keponakan itu orang yang meninggal punya saudara, yang saudaranya itu punya anak. Manakala dia dengan saudaranya itu seayah ibu, berarti ini maksudnya. Karena keponakannya berbeda-beda keponakan ini. Ada keponakan seayah seibu, ada keponakan seayah. Tapi tidak ada keponakan seibu kan itu. Makanya kita tidak boleh protes ini. Kalau kita mempelajari ini itu terlihat kenapa sih garis keturunan dari wanita itu kok dari perempuan itu kok tidak mendapatkan warisan ya itu. Kalau kita ingin protes sama siapa? Protes sama Allah aja kan itu kan, seperti itu kan. Jadi seperti itu. Terus paman itu ada saudaranya ayah. Jadi yang meninggal punya ayah, yang ayahnya itu punya saudara, seayah si ibu paman. Ada paman yang seayah saja. Saudara saya, sepupu anak laki-laki dari paman, saya ibu. Ini juga sama seperti ini sampai ke 22. Nah, ini baru nenek muncul, ibunya ibu kan itu ya, ibunya ibu. Tapi tidak ada kakeknya ibu kan itu. Saudara atau saudari seibu. Ini adalah nomor urut yang tadi kalau Bapak Ibu melihat ini ada nomor-nomor yang di atasnya ini sebenarnya. Ini adalah menggambarkan itu kan itu. Nah, kalau dengan pelajari Bapak Ibu sekalian, di bawah ini mesti ada nomor-nomor ini. Ini nomor-nomor siapa ini? Ini adalah nomor-nomor orang yang termakjub. Orang yang akhirnya tidak mendapatkan warisan disebabkan karena apa? Karena adanya ayah, contoh. Yang paling banyak memakjub. Jadi begitu ada ahli waris itu hampir dapat dipastikan hampir seluruh ahli waris yang lain tidak dapat kecuali yang enam itu siapa? Anak laki-laki yang itu.
itu ada anak laki-laki yang namanya paman macam-macam, nggak dapat lah itu, nggak dapat. Begitu ada anak laki-laki yang tidak memahjub, yang tidak memutus orang lain mendapatkan warisan, tetapi juga tidak pernah dimahjub. Siapa dia? Zaud atau zaujah, istri dari seseorang yang meninggal atau suami dari seseorang yang meninggal itu tidak pernah menghalang-halangi orang untuk tidak mendapatkan warisan. Jadi tidak memahjub itu gini. Zaud sama zaujah, makanya di bawahnya ini kosong, ini tidak ada angka-angka kan itu, tidak ada angka-angka. Jadi angka-angka di sini maksudnya seperti itu tadi. Nanti secara detail kita gambarkan ya. Saya nggak tahu nanti bisa selesai atau tidak. Ada 39 slide untuk menjelaskan ini kan itu. Mungkin tidak selesai mungkin ya. Kita terus kalikan. Sekarang kita masuk ke tadi terkait dengan hijab ya, hijab atau mahjub tadi. Saya contohkan ini. Ada seseorang meninggal. Orang ini punya 2 anak. Akhirnya orang ini juga punya cucu ini. Ini adalah anaknya anak ini kan itu. Ini anaknya anak, punya cucu ini. Sepanjang anak dari almarhum itu masih hidup, maka seluruh cucunya tidak mendapat warisan. Jadi mahjub. Jadi ini terhalangi. Jadi cucu-cucu ini apakah ibnu atau bintu ibnu, berarti cucu laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, atau ini juga sama. Ibnu ini cucu, tapi tidak cucu dari anak perempuan. Itu tidak ada dalam sudul qadar. Yang ada adalah cucu dari anak laki. Itu sepanjang ayahnya masih hidup, maka tidak mendapatkan warisan. Oke, itu yang pertama. Contoh dari para cucu terhijab oleh ayahnya. Ayahnya siapa? Berarti anak laki-laki dari almarhum ini. Seperti ini. Ada contoh yang lain, para cucu terhijab oleh pamannya. Contoh seperti ini. Kalau ini jelas, karena ayahnya masih hidup tidak mendapatkan. Bagaimana kalau yang ini? Yang ini. Dari cucu dari seorang anak yang ini sudah meninggal lebih dahulu. Dari anaknya almarhum ini sudah meninggal lebih dahulu. Ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena adanya pamannya, paman atau pakde lah. Paman pakde monggo istilahnya ini kan itu. Dan ini tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena pamannya masih hidup. Nah, kalau ini jelas, ini juga jelas tadi. Nah, kalau menggunakan kompilasi hukum Islam, yang ini itu tetap dikasih kan itu, dikasih dengan hak waris pengganti itu kan itu. Tapi tidak kita ketemukan di di Furdul Muqaddarah nggak ada istilah itu. Ahli waris pengganti itu nggak ada kan. Kalau ini ngasih di mana kan itu? Ya orang bisa ngasih hibah kan itu ya, ngasih hibah kan. Oke, itu contoh. Yang kedua dari maksud itu. Contoh yang ketiga, para cucu tidak terhijab karena paman dan ayahnya sudah wafat lebih dahulu. Jadi ada seseorang yang punya anak, tapi 2 anaknya itu meninggal lebih dahulu dibanding seseorang ini kan itu. Nah, karena anak-anak sudah meninggal, maka cucu-cucunya ini akhirnya mendapatkan warisan. Dengan catatan apa? Ayah dari cucu-cucu ini adalah ayah, bukan ibu kan ibu. Ini ayah. Jadi ini mendapatkan warisan. Seluruhnya karena apa? Ayah dari masing-masing itu atau paman ya paman. Dari ini kan kalau ini kesininya paman atau pakde lah. Kalau ini kesini kan paman kan itu. Jadi seluruhnya juga sudah meninggal. Oleh karena itu akhirnya seluruh cucu ini akan mendapatkan warisan. Jadi tidak termaksud. Ada lagi ini. Ada seseorang meninggal punya saudara. Punya saudara kan itu. Maka saudara orang yang meninggal ini tidak akan mendapatkan warisan sepanjang apa? Orang yang meninggal itu punya anak laki-laki yang mempunyai hak waris. Apakah ada yang tidak punya waris tadi yang ketika membunuh tadi? Ketika membunuh akhirnya anak laki-laki dianggap tiada kan itu. Jadi karena almarhum itu dibunuh oleh anak laki-laki ini, anaknya ini, sehingga apa? Saudara-saudaranya yang seharusnya tidak menerima itu akhirnya menerima. Gara-gara apa? Ini anak laki-lakinya pembunuhan itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi anak laki-laki itu
bisa menghijab paman dan bibinya, ini enggak akan dapat. Contoh lagi, ayah menghijab keponakannya, ini ya, atau saudaranya almarhum lah itu. Dan sepanjang ayahnya almarhum itu masih hidup, maka saudara-saudaranya almarhum itu juga tidak mendapatkan warisan. Jadi oleh karena itu tadi sudah saya katakan ada enam orang, ada 6 posisi yang posisi itu tidak pernah tidak mendapatkan warisan. Siapa tadi? Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Ayah dan ibu yang pasti mendapatkan. Dari seorang yang meninggal. Dari seorang yang meninggal punya ayah, punya ibu, dapat. Siapa lagi? Orang yang meninggal misalkan seorang suami, istrinya pasti dapat. Nanti kita diskusikan bagaimana kalau istrinya tidak satu kan itu. Ya apa cara baginya? Nah, nanti kita akan bagi. Barangkali saya sering merenung, barangkali karena bagi waris ala Islam itu seperti itu, sehingga wanita Indonesia tidak mau dimadu kan itu. Tidak mau dimadu. Jadi nanti kita bisa pelajari. Jadi itu. Ini akan terhijab di situ. Nah ini yang tidak pernah terhijab, dari itu yang saya sebut dengan ahli waris internal. Siapa dia ini tadi? Ada almarhum, berarti ayah dan ibunya ini sangat terdapat. Siapa yang dapat? Suami atau istri? Pasti dapat. Anak-anaknya pasti dapat. Kecuali apa tadi? Beda agama, pembunuh atau budak. Sekarang itu sudah ada perbudakan kan itu. Ya dua pilihannya, pembunuh atau beda agama kan itu ya. Beda agama. Walaupun dulu sudah kita bahas kan itu. Bagaimana kalau yang meninggal itu non-Islam, misalkan ada seorang anak non-Islam meninggal, itu apakah ayahnya, ibunya yang Muslim itu mendapatkan warisan atau tidak kan itu? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak dapat karena beda agama, tapi ada yang mengatakan dapat. Karena apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul, yang mengungguli segalanya kan itu. Maka masih tetap mendapatkan warisan. Nah itu ada pendapat ulama yang seperti itu kan itu. Jadi yang namanya fikih itu ya seperti itulah, ada perbedaan-perbedaan itu. Jadi ini 6 orang inilah yang selamanya tidak pernah terhijab atau mahjub kan itu istilahnya. Terhijab atau mahjub. Oleh siapa? Sekarang kita pelajari satu-satu ya ini, satu-satu. Pertama anak laki-laki yang itu. Anak laki-laki itu mendapatkan bagian berapa? Asobah. Asobah itu apa? Sisa itu namanya sisa itu. Kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang dapat sedikit. Tetapi kalau yang namanya anak laki-laki itu yang namanya asobah tidak pernah sedikit. Mesti banyak. Kenapa seperti itu? Katakanlah nanti anak laki-laki ini punya saudara. Jadi ada seorang yang meninggal, anaknya katakanlah 3. Cowok, cewek kan itu. Ini yang ketiga-tiganya akhirnya masuk asobah kan itu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Seperti itu. Jadi anak laki-laki itu bagiannya adalah 2 kali lipat anak bagian perempuan. Nah inilah barangkali satu ketentuan waris yang sering dilupakan atau tidak dilaksanakan sampai oleh orang yang mengaku dirinya muslim. Jadi siapa yang terhijab oleh anak laki-laki ini? Ya ini saudara saya sih, saudara siapa ini? Ini bukan saudaranya anak ini, bukan saudaranya yang meninggal. Jadi tahu kan itu? Saudari saya seibu, saudara saya, saudari saya, dan seterusnya ini. Jadi ini tidak mendapatkan bagian warisan sepanjang apa? Sepanjang ada anak laki. Anak tiri juga bisa. Anak tiri jelas, tiri jelas tidak dapat itu. Tiri. Tetapi begini nanti kalau katakanlah ada suami istri ya, itu dulu ketika kawin sudah membawa anak masing-masing kan gitu ya. Sudah membawa anak masing-masing itu. Siapa yang mendapatkan warisan? Kalau ada seorang ayah membawa anak, ibu membawa anak yang meninggal ayah, maka yang dapat warisan itu adalah anak dari ayah, bukan anak dari ibu. Jadi yang namanya tiri tadi tidak mendapatkan kan itu, tidak mendapatkan.
Kok nggak seakan kan itu? Seakan. Ya kalau seakan kan Islam ada cara kan itu melalui apa? Dikasih hibah kan itu. Dikasih hibah. Oke ya, itu anak laki-laki. Bagiannya asobah kan ya, asobah. Jadi lebihan, kurang. Sisa kan itu, sisa dari apa? Dari apa yang sudah dibagi itu. Sekarang yang kedua bintun. Tadi ibnun, ini ibnun. Makanya sengaja istilah Arabnya kita tampilkan agar kita tidak terbingungkan, karena kalau sudah menjadi bahasa Indonesia seperti paman itu paman kan bisa bermacam-macam kan itu. Maka kita tampilkan juga istilah Arabnya. Sekarang bintun. Bintun itu manakala sendiri itu dan tidak ada anak laki-laki, dia mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, apakah dia ayah atau ibu. Itu bintun. Kalau yang bintun itu ada seorang meninggal, ternyata anaknya tidak satu tetapi dua, maka mendapatkan bagian 2/3. Tetapi begitu dua anak perempuan itu ternyata punya saudara, artinya yang meninggal itu punya anak 3 atau 4, dan sebagian itu laki-laki, akhirnya mendapatkan asobah. Jadi seluruhnya menjadi asobah kan itu. Ya, seperti itu. Oleh karena itu ini penjelasannya menjadi satu-satunya anak almarhum, 2 orang atau lebih, dan almarhum tidak punya anak laki-laki. Yang asobah tadi adalah almarhum punya anak laki-laki, dia ketentuan bagiannya adalah separuh dari bagian laki-laki. Siapa yang dihijab? Nah ini kalau anak perempuan yang dihijab tidak banyak kan, hanya 2 ini. Siapa? Cucu, yaitu anak wanita dari anak laki-laki, atau saudara atau saudari seibu. Dari siapa? Dari yang meninggal. Jadi 2 ini yang termahjub oleh anak perempuan kan itu. Jadi seperti ini. Jadi manakala ada anak perempuan, maka cucu wanita dari anak laki-laki itu, dari anak laki-laki. Berarti siapa anak laki-laki itu? Ya anaknya yang meninggal tadi kan itu. Ini anak laki-laki. Punya anak wanita. Itu kalau yang meninggal itu juga punya anak perempuan, maka akhirnya termaksud kan itu. Jadi itu. Sekarang kita masuk ke istri ya, istri. Zaujah itu mendapatkan bagian 1/4 ya. Kalau apa? Dengan catatan tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, tidak punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak punya cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau ternyata yang meninggal itu punya salah satunya, apakah anak laki-laki atau anak perempuan atau punya cucu, baik cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, maka zaujah ini akhirnya mendapatkan bagian 1/8. Dan ini ketentuannya apakah hanya zaujah atau dalam bentuk jamak tadi yang istrinya banyak. Jadi kata Allah begini, ada seorang laki-laki meninggal, kata Allah meninggalkan uang berapa, harta benda nilainya 8 miliar, satu contoh kan itu 8 miliar. Nah, orang ini itu punya anak. Apakah anaknya meninggal itu dari keempat istrinya atau dari istri dia dulu yang sudah cerai kan itu? Tidak peduli, pokoknya itu anak dari orang yang meninggal itu. Maka akhirnya yang namanya istrinya itu mendapatkan 1/8. Jadi berapa berarti? 1 miliar. Bagaimana kalau istrinya 4? Apakah per satu istri 1 miliar? Enggak. Dia 1 miliar itu dibagi ber-4 kan itu. Begitu ketentuannya kan itu. Jadi karena itu mungkin ya orang tidak mau dimadu kan itu. Jadi dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi seperti itu. Ini ketentuannya seperti itu. Seperti itu. Kalau siri Pak, kalau ijab siri. Enggak ada. Kita mau menggunakan apa ini kan itu ya? Ini kalau ini itu kan furudul muqaddarah menurut Islam kan itu. Menurut Islam itu ya yang namanya akad nikah itu
Ketentuannya kan Sah. akad ada 2 saksi kan itu. Terjadi ijab kabul itu sah kan itu. Sah. Sah kan itu. Dapat warisan kalau menggunakan. Tapi biasanya kalau sudah jadi konflik, akhirnya masuk ke pengadilan, yang menggunakan hukum positif kan itu. Dari yang berlaku dalam iya, dari hukum positif akhirnya tidak dapat kalau menggunakan hukum positif kan itu. Itu. Makanya kita ngatur hati semestinya kan itu, ngatur hati. Kadang-kadang itu kan gitu kan itu. Begitu saudaranya itu sudah tidak sejalan, itu akan hitung-hitungan ini yang paling untung manakala dilakukan gugat melalui apa kan itu. Ini tak gugat di pengadilan negeri kan itu. Dia tidak dapat dan seterusnya. Tetapi orang seperti ini adalah sedang melangkahi ketentuan Allah. Seperti itu. Makanya seperti dulu pernah saya sampaikan, semestinya kita itu harus menata hati ya. Namanya rizki masing-masing kita itu kan sudah ditentukan rizkinya oleh Allah kan itu. Itu semestinya. Kalau masing-masing keluarga berpikir seperti itu, insya Allah damai yang namanya keluarga gitu, damai. Tapi kalau sudah menang-menangan, nah itulah yang menjadi sulit kan. Jadi ini istri itu bagiannya adalah 1/4 ar-rubu, manakala ini istilahnya tidak ada waris itu, tidak waris itu artinya tidak ada anak atau tidak ada anaknya, anak laki-laki ini. Kalau tidak seluruh itu maka istri itu mendapatkan bagian 1/4. Tetapi kalau ada akhirnya mendapatkan bagian 1/8. Ini kalau kita lihat suami, berarti suami dari meninggal sama tadi ketentuannya. Kalau seorang istri ini kan di sini meninggal itu, seorang perempuan punya suami. Ketika perempuan itu meninggal, ternyata punya anak laki-laki, anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki itu, maka suaminya yang semula mendapatkan separuh akhirnya menjadi 1/4. Dan itu tidak peduli anak yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal itu dengan suaminya ini atau tidak peduli dengan itu. Pokoknya itu adalah anaknya orang yang meninggal. Tapi anak resmi ini tidak anak angkat kan itu, tidak anak angkat. Anak-anaknya si seorang yang meninggal itu kan itu. Jadi seperti itu. Ini cara bagi warisnya supaya ada anak laki-laki, anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan itu mengakibatkan seorang suami yang sebelum mendapatkan bagian separuh itu akhirnya mendapatkan bagian 1/4. Tetapi yang namanya suami istri tadi, walaupun toh kadar mendapatkannya berbeda, tapi senantiasa mendapat warisan kan itu. Tuh. Sekarang kita masuk yang ini. Sementara ini ab itu adalah ayah. Ayahnya siapa ini? Ayahnya orang yang meninggal. Ini kalau kita perhatikan bagiannya berapa? 1/6. Kalau ada ini 1/6. Terus kalau yang laki-laki tidak ada, akhirnya mendapatkan 1/6 plus sisa asobah kan itu. Asobah. Tetapi kalau seluruhnya tidak ada, maka ayah itu akan mendapatkan asobah. Nah, nanti kalau kita itu memperhatikan itu kan itu. Ini yang meninggal ini punya anak enggak kan itu. Dan seterusnya dihitung. Karena apa? Begitu ada anak perempuan atau laki-laki, ada cucu dari anak perempuan atau anak laki-laki, itu akan menggeser bagian dari ahli-ahli waris yang lain kan itu. Makanya nanti yang bertugas untuk bagi waris itu harus pikirannya jernih kan itu, dengan kemampuan yang relatif baik sehingga tidak bingung kan itu. Karena begitu membagi untuk satu posisi itu harus mempertimbangkan seluruh yang lain kan itu, seluruh yang lain. Makanya agar tidak bingung, gampang sekarang sudah ada aplikasi kan itu ya. Aplikasi baru saya download tadi pagi sekitar jam berapa, mungkin jam 3 atau jam berapa tadi ya saya download itu. apa namanya? Atas Hill itu bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab kan itu. Saya sebetulnya sudah punya aplikasi yang lain, cuma tak cari, nggak ketemu kan itu, karena sudah lama nggak saya gunakan. Ini Atas Hill itu. Jadi ini, misalkan ada contoh ini ya, contoh ini yang meninggal ini mayatnya itu
Dia punya, berarti meninggal seorang perempuan punya suami, misalkan ini suaminya satu itu, kita isi satu di sini. Kalau tidak dikasih satu kan tidak dapat warisan itu. Terus akhirnya dia punya anak kandung, laki-laki misalkan ini, anak kandungnya berapa? Anak kandungnya yang laki-laki 2, yang perempuan berapa? 1, misalkan ya 1 ini. Terus mayit ini meninggalkan harta berapa banyak? Misalkan katakanlah 1 miliar gitu ya. Itu kita tabel ini, nah sudah keluar sendiri nih. Sudah keluar sendiri. Jadi ini sudah keluar mendapatkan bagian berapa? Sudah keluar. Jadi kalau untuk yang anak laki-laki itu mendapatkan 600 juta, cuma itu dibagi 2 karena tadi anak laki-lakinya 2. Sementara kalau anak perempuannya itu mendapatkan 150 juta, berarti dia bagiannya adalah separuh dari anak laki-laki. Sementara suaminya karena punya anak dapat bagian berapa? Itu 1/4. Akhirnya mendapatkan berapa ini? 250 juta. Jadi kalau pakai aplikasi itu yang mikir aplikasinya kan gitu. Kita nggak mau amat kan gitu. Makanya disebut terus kan nggak kajiannya ini kan gitu. Sudah ada yang mudah-mudah seperti ini kan gitu. Ini sebabnya sekarang itu mahasiswa diajak belajar faraid dengan manual itu, aras-arasan kan itu. Lah angel kan gitu. Jadi biasanya berpendapat hidup itu sudah sulit, Pak, nggak usah dipersulit kan gitu. Iya, jadi seperti itu. Jadi inilah yang dihijab oleh siapa? Oleh ab, ya, oleh ayah. Ayahnya siapa? Ayahnya orang yang meninggal kan itu. Bagiannya ini bagian ayah. Sekarang ibu, kita masuk ke ini ibu. Kalau ayah tadi yang dihijab itu banyak, yang dihijab itu. Jadi kita sedemikian banyak. Tapi kalau ibu enggak kan itu. Ibu yang kita banyak 2. Ini nomor 8 sama nomor 21. Oh, itu 8 nggak muncul ya di sini. Jadi ini yang kalau ini adalah seorang ibu itu akan mendapatkan 1/6 manakala ada ini. Ada anak laki-laki, anak perempuan. 20, 19 ini cucu laki-laki dari anak laki-laki ini ya. Tadi kurang saya tambahin 20 juga sama, cucu perempuan dari anak laki atau saudara atau saudari seibu dari yang meninggal itu mendapatkan 1/6. Tapi kalau hanya ini ada istri, suami, ayah ibu, namanya ibu itu mendapatkan 1/3 dari sisa. Kalau seluruhnya nggak ada, mendapatkan bagian 1/3 kan. Ini bagian dari ibu kan. Nah, ini kalau sudah masuk ke ayahnya ayah, berarti mbak, kakek ya, kakek itu. Kakek itu tidak mesti dapat kan itu, tidak mesti dapat. Makanya ayahnya ayah itu akan terhijab oleh ayahnya mayit. Jadi seorang kakek itu tidak akan mendapatkan warisan dari cucunya manakala apa? Ayahnya masih ada. Iya, ayahnya yang meninggal itu masih ada. Jadi anaknya kakek itu masih ada, itu akan menghijab kan itu ya, akan menghijab itu. Jadi terhijab oleh ayah. Bagiannya berapa sama dengan tadi? 1/6. Kalau ada ini ya 1/6 plus sisa. Tapi kalau seluruhnya tidak ada, maka akan mendapatkan asobah kan itu. Asobah. Ini adalah bagian untuk ayahnya ayah atau kakek dari seorang yang meninggal. Terus ini ibunya ayah, nenek, ya, nenek itu. Bagiannya berapa? 1/6. Dan ibunya ayah itu terhijab oleh siapa? Terhijab oleh ayah atau ibu. Berarti siapa ayah atau ibu itu? Anaknya ini tidak dapat ini. Anaknya nenek. Jadi ini adalah ayahnya yang meninggal, ibunya yang meninggal. Berarti yang menghijab ini siapa? Anaknya nenek ini kan itu. Sepanjang anaknya nenek ini masih hidup, ketika cucunya meninggal, maka nenek itu juga tidak mendapat. Sama dengan tadi, kakek tadi juga sama kan itu. Kakek juga sama. Teman kakek tadi yang menghijab siapa? Yang menghijab itu adalah anak laki-lakinya atau ayahnya yang meninggal, bukan ibunya. Gitu ya. Seperti itu. Dan kita masuk ke yang berikutnya. Ini adalah akhun syakik, ya, akhun syakik. Saudara seayah dan seibu. Saudara seayah dan seibu. Seayah dan seibu dengan siapa? Dengan yang
meninggal. Jadi seluruhnya penyebutan istilah ini adalah dengan menggunakan tolak ukur yang meninggal. Akhun syakik mendapatkan berapa? Mendapatkan asobah. Tetapi anak namanya akhun syakik, jadi ada orang meninggal punya saudara saya si ibu itu kalau ada ada anak laki-laki, jadi yang meninggal punya anak laki-laki, atau yang meninggal masih punya ayah, atau yang meninggal masih punya kakek, ayahnya ayah, atau yang meninggal itu punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka yang namanya saudara menjadi tidak dapat warisan. Sedemikian detail ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Makanya belajarnya sulit dari itu, karena mungkin karena sulit akhirnya orang itu menjadi malas untuk belajar. Dan memang kata Rasulullah, ilmu yang pertama kali nanti dicabut oleh Allah dari muka bumi ini yang paling pertama adalah ilmu faraid. Makanya kalau kita sergap belajar ilmu faraid, nanti kiamat masih jauh lah itu. Masih jauh. Makanya kita perlu belajar ini ya, perlu belajar ini. Kalau adopsi itu nggak boleh. Ya nggak dapat, adopsi nggak dapat. Itu kan anak angkat ya, anak angkat nggak dapat. Tidak ada hubungan darah. Jadi dengan cara apapun nggak dapat. Cuman kalau hukum positif ya, kalau dia diadopsi dengan didaftarkan di pengadilan ya dapat itu. Tapi kalau menurut hukum Islam nggak dapat dia. Nggak ada hubungan darah. Nggak ada benar. Kalau begitu, bagaimana kalau yang mengadopsi itu meninggal pada kasihan? Ya, bisa dengan cara lain. Cara hibah itu kan itu. Hibah. Pemberian. Makanya dulu sudah saya kasih tahu kan, sudah saya jelaskan. Jangan sampai seseorang itu menyimpan bom waktu misalkan. Contoh, hibah itu kan bisa kepada ahli waris atau non ahli waris. Beda dengan wasiat kan? Wasiat kepada non ahli waris. Misalkan karena ada seseorang itu sangat cintanya kepada anak ragilnya, juga ketika masih hidup itu dikasih tahu, iku sawai ayah sini kono, pakaran kono bagianmu. Seperti itu kan itu. Loh, nanti ketika akhirnya orang yang menghibahkan itu meninggal, apakah yang sudah mendapatkan hibah itu tidak mendapatkan warisan? Masih tetap di luar yang dihibahkan itu kan itu. Kira-kira anak-anak yang lain ngamuk atau tidak? Ngamuk. Kalau bahaya itu. Nanti orang yang padahal kan gini kan itu. Seseorang itu nanti ada di kitab Al-Adab Al-Mufrad kan itu. Ada banyak orang yang sudah meninggal itu merasa terheran karena oleh Allah ditempatkan derajat yang lebih tinggi kan itu. Lebih tinggi derajatnya. Sehingga orang yang meninggal itu tanya kepada Allah, ada apa gerangan itu? Terus diberitahu karena hari-hari ini anak Anda senantiasa memintakan ampunan untuk Anda kan itu. Sehingga dinaikkan derajat. Kira-kira ada orang tua yang ketika dulu masih hidup dia apa istilahnya? Kalau lebih senang sebagai yang lain namanya apa itu? Pilih kasih. Kira-kira anaknya mau mendoakan atau tidak kira-kira kali itu? Dengan itu bukan si kelek kan? Nah ini makanya kita jangan sampai membuat bom waktu, jangan sampai kan itu. Jadi jangan sampai. Ya kita sayangilah seluruh anak-anak kita kan itu secara apa? Ya secara adil kan itu, secara adil. Jadi sepanjang ada orang-orang ini maka yang namanya saudara saya itu tidak akan mendapatkan warisan. Dan yang dimaksud oleh akhun syakik itu kan. Selanjutnya adalah saudari. Tadi ini yang pertama ini akhun syakik, yang ini adalah ukhtun syakikoh. Saudari seayah dan seibu. Saudari seayah dan seibu. Bagian berapa ini bagiannya? Almarhum tidak punya waris. Waris itu siapa sih tadi? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Tidak punya itu. Itu mendapatkan separuh. Kalau semuanya nggak punya ini. Tapi kalau punya ini, punya saudari saya seibu kan itu, ini mendapatkan bagian 2/3. Manakala apa? Manakala ini adalah tidak hanya satu. Jadi saudara saya dan saudari saya dan ibu tidak satu kan itu, 2 minimal ini.
Tetapi anasoba manakala apa? Manakala yang meninggal itu tidak punya para waris, tidak punya asal waris, yaitu posisi kelima sampai ketujuh tadi. Siapa sih kelima sampai ketujuh tadi? Masih ingat kan? Kelima itu siapa tadi? Kakek, nenek. Nah itu tadi ya. Jadi ayah itu sama kakek tadi ya, ayah itu sama kakek tadi. Terus punya saudara laki-laki saya dan ibu, itu nantinya mendapatkan asoba. Jadi punya saudara laki-laki. Artinya apa? Bahwa orang yang meninggal itu di samping punya ukhtun syakiko, tetapi juga punya yang namanya akun syakiko ini. Jadi orang ini punya ini loh, punya ini. Saudara terbaik. Punya ini. Jadi yang meninggal itu punya saudara laki-laki, juga punya saudara perempuan. Kalau dua-duanya ada, tetapi yang meninggal itu tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, ayah dan ibunya juga sudah meninggal, itu cucunya juga nggak ada, maka artinya saudaranya itu akan mendapatkan asoba ini, asoba, gitu ya. Terus yang namanya ukhtun syakiko itu menghijab siapa? Menghijab saudara saya. Kali ini kan tadi kan saudari saya seibu. Kalau ada saudara tapi hanya saya termaksud, saudari saya juga termaksud, keponakan juga termaksud, terus ini termaksud. Hanya saja tadi yang namanya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu, kalau yang meninggal punya anak laki-laki nggak dapet, punya ayah nggak dapet, punya kakek nggak dapet, punya cucu laki-laki dari anak laki-laki juga tidak dapat. Jadi saudara-saudara itu nggak dapat sepanjang yang lebih dekat dari hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan siapa, dengan yang meninggal itu, akhirnya yang namanya saudara-saudara yang meninggal itu tidak dapat warisan itu. Seperti ini. Oke, kita masuk ke berikutnya, saudara seayah. Ya. Al-akh li'ab. Kalau tadi kan akun syakik dan ukhtun syakikoh, saudara seayah dan seibu. Saudari seayah dan seibu, ini saudara seayah. Jadi saudara seayah, berarti ibunya itu nikah 2 kali atau berapa kali lah itu. Jadi itu hanya seayah, jadi seayah itu mendapatkan asoba juga kan itu, asoba juga. Dan saudara seayah ini akan menghijab ini keponakan, paman, sepupuan itu, anak laki-laki dari paman itu. Tetapi sepanjang orang ini masih ada, maka yang namanya akun li'ab itu juga terhijab. Siapa dia? Anak laki-laki, ayah. Ini anak perempuan kan tidak menghijab kan? Tidak menghijab. Jadi benar kalau kita mempelajari faraid itu bahwa memang seharusnya tulang punggung keluarga itu adalah laki kan itu. Jadi perempuan ngapain ya di rumah kan itu. Kata orang Jawa kan siapa itu? Maca, mana, masak kan itu ya. Maca, masak itu kalau menggunakan hukum Islam tidak tugas perempuan itu kan itu. Tugas laki-laki. Jadi kalau gitu apa perempuan itu tugasnya? Mana aja. Dia mana itu aja, dan maca di hadapan suaminya. Maca untuk suaminya. Maka seorang wanita itu kalau ingin masuk surga itu gampang. Apa ingin masuk surga? Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat pada suami. Sudahlah jaminan masuk surga ini. Saya ngapa tuh taat pada suami itu ya sekarang ini. Suami itu berat sekarang. Jadi karena merasa harus kita itu kan gender ya dia, apalagi aktivis gender itu. Parah kita itu dan seterusnya ya seperti itu. Iya. Jadi ini, jadi al-akh li'ab seperti itu posisinya, dengan sobat. Sekarang ukhtun li'ab, saudara perempuan dari ayah, dari yang meninggal, itu akan mendapatkan bagian ini, bisa separuh, bisa seperempat, bisa 2/3, bisa asoba dengan konteksnya ini. Mendapatkan bagian separuh manakala apa almarhum itu tidak punya waris. Waris tadi ingat ya, waris itu adalah anak, ya, anak laki-laki, anak perempuan, terus siapa lagi? Cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Sepanjang itu ada, nggak dapat ini.
Tidak punya asal waris tadi, siapa tadi? Ayah, ibu, dan kakek. Tidak punya saudara laki-laki saya seibu. Jadi kalau ada saudara laki saya seibu, ya jelas tidak dapat itu, dan seterusnya. Mendapat mungkin 2/3 ini atau asoba. Ada asoba. Terus yang namanya ukhtul li'ab, saudara seayah itu, ya saudara itu ini akan menghijab keponakan dari orang yang meninggal. Keponakan itu baik dari anak saudara saya seibu atau anak dari saudara saya. Kalau anak dari saudara seibu, ya jelas tidak dapat itu. Saudara ayah, seayah, seibu dan seterusnya ini nggak dapat karena terhijab oleh ukhtul li'ab. Tetapi tadi saudara ukhtul li'ab tadi tidak akan mendapatkan kalau ada ini anak laki-laki, ayah, ayahnya ayah, kakek kan. Saudara laki-laki saya seibu, saudara perempuan saya seibu, dan cucu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu artinya tidak dapat. Makanya kalau kita bagi waris itu 22 orang itu kalau masih ada itu didaftar semua. Masukkan aja. Kalau supaya sobat tadi ya, diklik aja semua kan itu. Klik semua. Terus seluruhnya kita masukkan. Baru kita masukkan angkanya akan dibagi ya gitu. Terus nanti kita klik detail. Nanti akan terlihat mana yang dihijab dan mana yang tidak dihijab kan. Akan terlihat kan. Jadi enaknya pakai software seperti itu. Sekarang itu Bapak Ibu sekalian, seluruhnya sudah ada softwarenya. Belajar falak yang itunya sangat rumit gitu. Kalau dulu kan pakai rubuh ya, rubuh itu 1/4 gitu terus di sinar matahari itu untuk ngitung yang jelimet gitu. Sekarang sudah ada softwarenya. Apalagi penelitian hadis, banyak ulama berpendapat bahwa kita mengkaji hadis itu diibaratkan seperti kita masuk ke hutan belantara yang tidak pernah tahu mana ujungnya. Dulu sulit, sekarang gampang karena sudah ada softwarenya. Jadi sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dulunya sulit menjadi gampang kan itu. Hanya begitu seluruhnya menjadi mudah, akhirnya orang yang belajar sekarang jadi pemalas kan itu, nggak mau bersungguh-sungguh, pemalas karena apa-apa menjadi gampang itu ya. Kita teruskan sekarang keponakan laki-laki Ibnu Akh Syakik ya. Ibnu Akh Syakik berarti anak laki-lakinya saudara seayah seibu. Berarti dia adalah keponakan laki-laki dari orang yang meninggal. Asoba. Dan ini Ibnu Akh Syakik itu akan menghijab ini. Keponakan anak saudara saya. Ini kan saudara saya seibu. Jadi keponakan saya seibu. Bagi yang hanya saya tidak dapat. Saudara ayah seayah seibu. Saudaranya ayah ya. Dan seterusnya ini tidak dapat. Tetapi yang namanya keponakan laki-laki itu kan terhijab ini. Sepanjang masih ada anak laki-laki, ada ayah, ayahnya ayah, cucu laki-laki, saudara saya dan seterusnya ini. Akhirnya yang namanya keponakan laki-laki itu juga tidak dapat. Jadi kalau kita perhatikan memang tadi yang paling banyak menghijab siapa tadi? Anak laki-laki. Siapa lagi? Ayah. Siapa lagi? Kakek. Karena perempuan-perempuan itu perempuan-perempuan itu mungkin karena sayangnya mungkin dia, jadi dia tidak menghijab yang lain kan itu. Yang senantiasa dapat dan tidak pernah terhijab ya suami istri kan itu. Jadi tidak menghijab juga tidak terhijab itu adalah suami dan istri kan. Suami dan istri. Tapi tadi yang sudah saya jelaskan, istri itu berapapun ya berapapun, 1, mau 2, mau 3, mau 4, itu bagiannya berapa? Kalau punya yang meninggal itu punya anak, baik laki atau perempuan atau punya cucu, ya, cucu laki atau perempuan dan anak laki-laki, maka yang semula mendapatkan bagian 1/4 itu akhirnya mendapat bagian 1/8. 1/8. Kalau istrinya 2 tidak menjadi 2/8 enggak, ya masih tetap 1/8. 1/8 itu dibagi dengan seluruh seluruh istrinya. Termasuk ibnu juga gitu, ibnu itu. Anak juga seperti itu, dibagi. Jadi bagi waris itu melihat posisi. Kecuali yang anak perempuan tadi kan itu. Anak perempuan sendiri sama 2 berbeda. Tapi kalau yang lain enggak. Mau 1, mau 2, mau 3. Jadi kalau 1 sendiri, kalau anaknya 2 ya dibagi 2. Dari bagian yang ditentukan tadi kan itu. Seperti itu. Terus berikutnya ini Ibnu Akh anaknya saudara saya, keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki tapi hanya seayah. Walaupun bahasa Indonesia sama, keponakan laki-laki, tapi yang depan ini Ibnu Akh Syakik.
Jadi kita punya saudara, saudara kita seayah seibu punya anak, itu naik keponakan ini Ibnu Syakib. Tapi kalau yang ini kita punya saudara, ya, saudara itu punya anak, tetapi saudara kita hanya seayah, beda ibu kan itu. Ini juga dapat asobah, cuma sepanjang tadi, sepanjang anak dan saudara seayah keponakan satu ini dihijab oleh ini anak dari saudara saya ini ya, terus saudara saya si ibu dan seterusnya ini akan hijab ini. Jadi yang paling banyak hijab ini anak laki-laki, ayahnya ayah dari kakek kan itu, cucu laki-laki dari anak laki-laki tadi, saudara saya si ibu dan seterusnya. Supaya ini masih ada, maka keponakan dari yang meninggal itu juga tidak mendapatkan warisan kan itu. Seperti itu. Seperti itu Pak, kalau kita pelajari satu persatu seperti itu. Ini adalah paman Am Syakib. Jadi paman itu berarti saudaranya ayah, ya, saudaranya ayah. Yang saya seibu tadi kan itu. Am Syakib juga seperti itu, menghijab ini, dihijab oleh ini. Jadi menghijabnya sedikit. Pokoknya gini, nomor itu semakin bontot, ya, semakin bontot itu semakin sering dihijab, tetapi menghijabnya sangat sedikit. Semakin ke depan tadi itu tidak ada yang menghijab, tapi dia bisa menghijab posisi-posisi yang lain kan itu. Jadi nomor urut itu berdasarkan posisi kekuatan ya, kekuatan untuk mendapatkan warisan kan itu. Itu warisan. Itu jadi ini adalah paman dari ayah seibu, ini adalah paman saya Am lagi ini adalah Ibnu Am Syakib, anaknya paman. Anaknya paman dapat berapa tadi? Anaknya paman dari sepupu laki-laki, gitu ya, asobah yang hijab ini. Terus berikutnya ini adalah sepupu laki, tetapi ini Ibnu Am Kalau ini Syakib artinya anaknya paman saya seibu. Kalau ini enggak, hanya saya. Jadi paman saya. Jadi paman saya dari ayahnya kan itu, ayah. Itu bagiannya ini dan seluruhnya asobah. Ini seluruhnya asobah. Asobah itu kalau bagi anak laki-laki karena menghijab yang lain-lain, akhirnya bagiannya itu banyak. Kalau yang ini, yang nomor-nomor bontot itu yang namanya asobah itu seringkali akhirnya tidak dapat kan itu. Andai kata dapat itu sangat. Kenapa? Wong yang lain bagiannya sudah banyak, sudah dibagi habis bunganya itu. Ngerti-ngerti ada yang asobah, nah itu bagiannya sedikit kan itu. Tapi kalau yang asobah siapa tadi anak laki-laki, itu mesti banyak. Karena apa? Dia memakjub, menghijab sekian banyak posisi itu kan itu. Yang ke-19 seperti itu, cucu laki-laki. Ini adalah cucu perempuan, bintu ibni. Bintu ibni itu artinya bahwa dia adalah anaknya anak laki-laki. Berarti dia cucu dari yang meninggal, cuma dari anak laki-laki kan itu. Kami nggak perlu protes kan itu. Nah, dari keturunan saya kok nggak dapat ini. Ya kalau orang yang meninggal merasa cucunya dan disayangi, dikasih ya, dikasih sebelum meninggal kan gitu ya. Jadi dikasih hibah kan gitu ya, dikasih hibah. Ini hijab ini. Terus berikutnya adalah yang ke-21, ibunya ibu. Nah, ini ibunya ibu. Jadi nenek ya, nenek. Kalau ibunya ayah di depan tadi kan itu. Tapi kalau ibunya ibu di belakang ini dapatnya. 1/6. Tidak menghijab siapapun, tapi bisa dihijab oleh ibunya almarhum. Berarti ibunya ibu itu bisa siapa? Anak perempuannya. Sepanjang anak perempuannya ini ada orang meninggal, yang meninggal itu punya ibu, yang ibu itu masih punya ibu lagi, berarti neneknya yang meninggal itu sepanjang siapa? Ibunya masih ada. Ibunya yang meninggal itu masih ada, maka neneknya tidak dapat itu. Tetapi kalau yang ibunya yang meninggal lebih dahulu, maka neneknya akhirnya bisa mendapatkan yang hijab itu. Yang terakhir ini adalah saudari seibu. Jadi akhun ukhtun li'um. Ini adalah saudara laki-laki dari saudara perempuan seibu. Ini apa caranya itu? Istilahnya apa itu? Saudara laki-laki dari saudara perempuan seibu. Kita punya saudara perempuan, ya, jadi terus saudara perempuan kita punya anak itu. Tapi ini hanya lium seibu. Saudara perempuan kita seibu. Jadi podok tunggal ibu punya anak kan itu. Nah, ini posisinya ada di nomor 22.
tapi akan dihijab ini sebagai nada dihijab itu. Terus saudara-saudara si ibu tidak menghijab siapapun itu, jadi tidak menghijab siapapun. Terus bisa dihijab oleh ahli waris di itu. Saya yakin menghafalkan itu juga tidak gampang gitu. Tidak gampang. Jadi oleh karenanya memang yang biasanya orang bagi waris itu kalau tidak menggunakan aplikasi biasanya dibuka bukunya, terus didaftar lebih dahulu. Jadi yang meninggal punya hubungan kerabat dengan siapa saja, isi itu. Nanti satu-satu dilihat, yang orang ini dapat bagian warisan atau tidak, terhijab atau tidak, dilihat itu yang menghijab siapa kan itu. Begitu ada dicoret, dan itu ada dicoret. Baru nanti yang tidak terhijab baru dibagi. Dan kalau dengan cara seperti itu memang jadi kayaknya lebih sulit dibanding belajar statistik kan. Karena statistik tidak pernah mikir seperti ini kan itu. Statistik hanya mikir bagaimana distribusi data itu normal kan itu seperti itu. Jadi datanya itu apa berbentuk rasio atau interval kan itu. Kalau statistik aja gampang, lebih gampang. Walaupun mahasiswa juga berpendapat statistik itu sulit kan itu kan. Sulit. Kalau orangnya kayaknya lebih jelimet lah itu, lebih jelimet. Itulah bagi waris menurut Islam. Tapi ini saya masih belum menjelaskan bagaimana kalau ketika kita dibagi itu ternyata masih sisa. Terus opo, ini sopo itu. Atau ternyata begitu dibagi itu ternyata dengan cara-cara bagi seperti ini ternyata yang dibagi itu kurang. Nah itu nanti perlu dibahas berikutnya kan. Ada. Ingin bangun masjid misalnya. Nah, seperti yang dulu sudah saya jelaskan. Jadi orang yang meninggal itu punya harta, itu ahli warisnya tidak ada kewajiban apa, zakati, terus untuk infak dan sedekah dan itu nggak ada kewajiban. Ini syukuran Pak, tapi syukuran caranya gampang, dibagi dulu baru disyukuri. Ojo sebelum dibagi terus dipaksa lagi. Ben wong tuaku sing oleh ganjaran ya. Kita itu berbuat baik dan pahalanya kita kirimkan untuk orang tua kita itu kan itu ajaran-ajarannya Rasulullah seperti itu kan itu. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, ibu saya itu meninggal mendadak. Andai kata tidak meninggal mendadak, maka saya yakin orang tua kita akan wasiat gini kan itu. Apakah kalau saya itu sedekah atas nama ibuku, apakah mendapat faedah?" Jawabnya Rasulullah, "Na'am" kan itu. Jadi oleh karena itu dibagi waris dulu, baru yang menerima warisan itu disedekahkan dan buat apa membangun masjid yang pahalanya kita peruntukkan untuk orang tua kita. Cuman sudah saya jelaskan kan itu. Kalau yang sedekah itu anak kita, pahalanya kita dikirimkan kepada kita itu tidak sebesar manakala kita sendiri yang sedekah. Masih hidup kita gunakan uang untuk bangun masjid, blek gitu. Nah, itu lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena getaran hatinya lebih kuat kan itu. Jadi ada getaran. Saya itu gampang pahala ini besar atau tidak kalau itu sedekah itu. Kalau kita mengeluarkan bergetar atau tidak kan itu. Kalau nggak bergetar ya kecil lah itu. Nopo mengeluarkan masuk bangun masjid nyumbangnya hanya 10.000 gitu. Gimana kan itu? Makanya ya banyak. Iya. Berarti kalau pengen bangun masjid sebelum meninggal? Sebelum meninggal. Makanya saya sudah ngomong pada anak-anak saya sudah ngomong. Pokoknya apa yang ayah kerja dan ayah kerja berberhasilan ini seluruhnya akan saya bawa mati, akan tak itu anak saya kan itu. Kecuali bagian warisan sampean kan itu. Jadi seperti itu. Jadi sudah tak kasih tahu, sudahlah. Jadi ayah punya impian gini kan itu. Kadang-kadang anak itu kan gitu, pingin itu ya seluruh hasil jeripaya orang tuanya untuk dia kan inginnya kayak gitu kan itu. Nah, terus kalau dulu sudah ceritakan kan sahabat-sahabat Rasulullah itu rata-rata sebelum meninggal itu menggunakan sepertiga dari hartanya untuk diwasiatkan. Sepertiga. Jadi yang sepertiga untuk anaknya diwaris itu, yang sepertiga untuk nyawa utang. Nyawa utang itu penting kan itu, nyawa utang penting. Jangan sampai orang meninggal
ternyata masih punya hutang dan dibiarkan oleh ahli warisnya. Jadi harta yang diwariskan itu harus sudah bersih dari apa? Termasuk untuk nyauri. Ya apa yang tali kuatah akhirnya betul cukup. Terus bagaimana kalau ternyata nggak cukup kan itu ya ahli warisnya yang harus bayari. Tapi apakah harus sesuai dengan baginya? Enggak. Jadi bagi waris, ketentuan bagi waris itu manakala untuk diwaris, tidak untuk nyauri utang kan itu, nyauri utang. Jadi tidak ada kaitannya dengan itu. Nyauri utang itu tergantung. Bayar utang misalnya ada yang meninggal itu harus dibayar hutangnya dulu apa dibagi warisnya dulu? Dibayar utangnya dulu. Tidak boleh diwaris sebelum bayar utang. Karena apalagi ada yang orang meninggal biasa, hatta orang yang mati syahid pun sepanjang masih belum dilunasi hutang-hutangnya tidak akan diterima masuk surga. Ini abote kan itu kan, abote di situ. Makanya jenengan punya terlalu betul jenengan itu. Kalau kita punya utang itu kita kasih tahu anak kita kan itu. Oh, utangnya meneng-menengan kan itu, meneng-menengan. Pas mati, lah ada utangnya ke bank kan jelas ditagih bank, ada tanda bukti. Kalau kita utang teman, percayaan kan itu, tidak ada tanda bukti. Terus kita meninggal, orang yang kami nagih, anaknya yang nggak mau terima kan itu, mana buktinya? Nggak ada. Kira-kira nggak ada buktinya, nanti di akhirat orang yang meninggal tetap ditagih atau tidak itu? Tetap ditagih, walaupun yang utangi salah kan itu. Yang utangi salah, karena apa? Orang yang utangi itu apa ponco, boloplek atau apa? Islam menyarankan untuk ditulis, disuruh nulis kan itu. Ada tanda bukti. Itu Islam kan hebat lah. Nulis kan itu, percayaan. Ada percayaan yang ikhlas nih pas ada orang hutang itu. Harus ada hitam di atas. Ada hitam di atas putih kan itu. Bahasa nyauri siapa Pak nanti kalau semua diwaris terus nggak mau utangin bapaknya nggak mau ahli siapa? Yang dibayar. Ya, jadi gini, ahli warisnya itu saya pada orang lain meninggal atau tidak ini gitu kan itu. Itu semuanya udah habis ini, total udah habis semuanya kan itu. Malah nggak mendapat Semuanya. Terus udah ada gimana? Yo orang yang ahli warisnya itu walaupun tidak marisi, akhirnya masih nyaur utang gitu. Nah kalau kita tidak nyauri ahli warisnya, ya berarti kita rela orang tua kita yang meninggal itu disiksa, dimasukkan ke neraka kan itu. Jadi seperti itu. Makanya seperti saya punya hutang, saya punya hutang. Anak tak cerita nih, ini loh nih, hutang ayah itu, cuci lorot, dulu papat kan itu. Sekarang hutang saya banyak hutang saya, karena saya sedang membangun pondok kan itu. Bayangan saya tidak ada COVID. Kalau tidak ada COVID itu kan santri ada pemasukan kan itu. Ternyata oleh Allah, makanya kadang-kadang gini Pak, rencana kita itu betul-betul kalau tidak dimaui oleh Allah ya seperti itu kan itu. Dari bayangan saya nyaur lancar lah itu, lancar gini. Ada COVID santrinya pulang semua. Tapi saya masih tetap tersenyum waktu itu. Jadi karena saya yakin, saya kemarin ditawari sama pihak perbankan itu. Bagaimana Ustaz kalau diajukan untuk mendapatkan keringanan kan itu? Nggak usah kan itu, nggak usah. Sepanjang penghasilan saya ini masih bisa cair, tak bayar kan itu, nggak minta keringanan kan itu. Jadi seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kepada lah itu, kepada. Cuman seluruh anak saya tahu, anak saya itu, cuma tak kasih tahu. Sama rasa mikir, saya mikir ayah kan itu. Sampai mikir pelajaran itu sama dia. Gak saya mikir tadi. Kenapa saya kasih tahu? Barangkali kalau kita kan tidak tahu kan, saya itu akan meninggal kapan kan itu. Nanti meninggal, kalau nggak tahu kan repot kan. Bayangannya warisan kok itu kan, juga mikir utang itu. Jadi gitu. Jadi kalau ada yang meninggal ya tetap harus ahli warisnya. Bagaimana kalau seluruh ahli warisnya itu tidak ada yang mau kan itu? Karena dulu kan zaman Rasulullah, kalau ada orang yang meninggal dan seluruh ahli warisnya tidak bisa nyauri atau tidak mau nyauri, Rasul nyauri kan itu. Jadi makanya Rasul itu hebat. Kalau ada orang meninggal punya warisan, silakan dibagi ahli warisnya. Tapi kalau ada orang meninggal punya hutang, ahli warisnya apa tidak punya atau tidak mau, maka Rasul yang akan betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya itu kan. Karena memang orang yang punya hutang itu kan mestinya sebelum disauri hutangnya,
kan tidak disolati. Iya. Rasul itu menolak menyolati kan. Tidak boleh. Makanya kan itu jelas. Baru yang proses nyawa utang itu proses panjang. Ya, ahli waris harus ngomong. Manakala orang tua saya meninggal ini punya hutang penjenengan sinten mawon, maka saya bertanggung jawab. Nah, harus ada gitu. Tapi aja ngomong tau kan itu kan. Tahu gitu nanti kan. Saya bertanggung jawab. Jadi gitu kan itu. Jadi ada orang yang bertanggung jawab terhadap hutang itu kan. Terus sekarang itu makanya sakit betul saya utang lah. Saya juga pengen nggak utang mestinya kan itu. Saya pengen nganggur sih kayak seperti itu. Jadi nggak terbu. Kalau nggak sesuai dengan hukum waris, itu bagaimana? Misalnya sukanya orang tua, gue tak kayak ini. Nah, setelah orang tua meninggal, ternyata yang paling banyak anak perempuan, anak laki-laki cuma sedikit, tapi suka. Hibah. Apakah Itu hibah betul. Apa bisa dibatalkan? Terus diganti hukum Islam. Makanya dulu sudah kasih tahu. Tadi kita jangan sampai membuat waktu kan. Kalau kita akan menghibahkan, jadi harus dinotariskan. Jadi sekarang ini agar anak-anak kita nanti tidak berantem sendiri sesama anak-anak kita. Caranya kalau memang kita mau menghibahkan, jangan meneng-menengan. Jangan meneng-menengan. Itu dalam rangka untuk dalam Islam itu namanya syad baroi ya. Menghindarkan adanya mandorot. Itu salah satu hal yang dipegang teguh gitu. Nah, oleh karena itu, kalau memang mau menghibahkan, termasuk wasiat juga sama. Kalau mau wasiat itu idealnya, jadi wasiat itu disampaikan ke notaris, yang seluruh anak-anak kita itu tahu kan itu. Kalau perlu tanda tangan, nanti kata tanda tangan minimal tahu lah itu, anak-anak kita tahu kan itu. Sehingga pada saatnya nanti ketika itu dilaksanakan, kan hibah sama waris kan sama. Itu diikrarkan sebelum meninggal kan itu, sebelum meninggal. Bedanya kalau wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Tapi wasiat kan untuk non ahli waris, tapi kalau hibah itu bisa ahli waris bisa non ahli waris. Kalau hibah dan tidak ada batasannya. Harus 1/3 enggak. Mau diberikan seluruhnya? Ya boleh, itu boleh. Menurut hukum Islam boleh kan itu. Hanya saja tadi sudah saya katakan, kalau ternyata dia lebih suka ke salah satu anaknya, sementara yang lain itu tidak. Ya, tadi kalau dibatalkan bisa atau tidak. Kalau menggunakan hukum Islam tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Tetapi kalau menggunakan hukum positif, mana buktinya kalau hibah itu? Buktinya. Itu kalau yang lain tidak tanda tangan, apalagi kalau hibah. Mau jual beli itu kalau salah satu anaknya nggak mau tanda tangan aja nggak jadi ya itu. Nggak jadi. Jadi harus tertulis. iya tertulis dan seluruh anaknya tanda tangan kan itu. Lengkap. Kalau nggak gitu batal lah itu. Jual beli padahal itu apalagi hibah. Oleh karena itu memang itu ada pentingnya kita legalkan itu dalam hibah atau wasiat itu dalam rangka untuk tidak menciptakan bom waktu di kemudian hari kan itu. Jadi saya kembali ke sini, sistem bagi waris yang detail seperti itu akan termudahkan kalau Bapak Ibu bisa aplikasi komputer nanti dengan download atas hil. Jadi atas hil begitu di download sudah lah, nanti tinggal memilih dengan pakai bahasa Indonesia atau bahasa apa yang pilih mawon. Tidak. Nah ini atas hil @thread tasil versi 4.1. Jadi itu aja. Kita bisa memilih bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Kalau seperti ini ya menjadi bahasa Inggris kan itu. Tapi kalau pas pakai ini bahasa Indonesia itu. Jadi ini diagramnya tinggal yang dapat pasien yang mana. Kalau seluruhnya masih hidup semua, genetik semua aja. Misalkan ini nenek buyut itu berarti siapa? Ada orang meninggal, punya bapak, bapaknya punya kakek, bapaknya punya bapak, bapak ini masih punya bapak lagi, panjang ini. Yang meninggal punya bapak, bapaknya punya bapak lagi, punya bapak ini punya bapak lagi, masih hidup semua gitu ya. Di genetik semua kalau masih hidup gitu. Begitu diklik semua dengan jumlah masing-masing. Kalau nenek ya hanya satu lah, kakek hanya satu. Kalau anak bisa jadi berapa kan itu? Nanti jangan isikan. Terus ini jumlah hartanya,
dengan klik ini tabel akan muncul dengan sendirinya mendapatkan bagian berapa kan itu. Makanya saya yakin yang membuat software seperti ini pahalanya banyak gitu kan. Pahalanya banyak. Saya terus sering merenung yang membuat aplikasi Google yang kalau pergi itu namanya Google itu. Yang kita kalau ada GPS ya, GPS itu kalau orangnya beragama Islam dan ikhlas nggak minta bayaran, itu pahalanya luar biasa banyak kan itu. Mau belok mana ngerti ya itu, dan di pandu juga sedemikian detail kan itu. Tapi kebanyakan yang buat software itu orangnya kayak ikhlas minta bayaran ya kan. Bayarannya bayaran duit. Ya, tapi kalau yang gini-gini kan enggak, yang aplikasi-aplikasi itu kan freeware ya, freeware itu tidak berbayar. Jadi betul-betul dibikin dalam rangka memudahkan umat Islam. Moga kalau ada yang bertanya. Enggak bunyi. Enggak bunyi. Bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang keluarga yang punya anak 3. Andai kata dia meninggal, terpaksa harus berurusan dengan saudara saya. Kalau tadi disampaikan anak angkat, sekarang suatu saat si ayah itu marah sekali pada salah satu anaknya sehingga dia membatalkan hak waris. Apa itu bisa dibenarkan atau tidak? Terima kasih. Iya, sejauh yang saya pelajari itu tidak pernah ada, tidak pernah bisa. Jadi akhirnya kalau lebih menyayangi dengan memberikan hibah itu bisa. Tetapi kalau awakmu marisi kan itu saya tidak pernah menemukan saya tidak pernah menemukan prosedurnya dalam Islam. Itu betul-betul sakit kan itu. Jadi tidak ada dalilnya, dan dalam pengalaman sejarah Islam itu sudah tidak ketemukan. Kalau seorang ayah meminta anaknya untuk mencerai istrinya, itu ada. Umar bin Khattab itu kalau tidak suka menantunya, itu anaknya Ibnu Umar disuruh menceraikan itu. Ibrahim. Jadi akhirnya Ibnu Umar itu karena sayang pada istrinya lapor pada Rasulullah kan itu. Ya apa ini bojoku mencerai kan itu. Apa kata Rasulullah? Ternyata Ibnu Umar disuruh mengikuti apa kemauan ayahnya. Karena itu mau dengan proses itu. Tapi kalau marah akhirnya kamu tidak punya hak waris kan itu. Lalu yang punya hak waris atau tidak kan ketentuannya apa? Ketentuannya adalah yang punya harta benda itu mati lebih dahulu. Ya apa cara mati terlarang kan gitu. Terus saudaranya ngomong, apa sudah disumpahi oleh bapak tuh oleh warisannya itu. Jadi itu tidak bisa. Jadi itu mau digugat hukum positif atau hukum Islam ya, itu tidak bisa. Jadi ya tetap pada waris. Tapi kan sebagai orang tua, gimana sih kalau kita itu besok kalau di akhirat ilmu mulia dasar gitu sih kan itu. Pakai mulia syaratnya apa? Sayangi anak. Ada seorang sahabat ketemu Rasulullah. Rasulullah itu kalau ketemu Hasan dan Husain senantiasa dicium. Lalu orang itu ngomong, anak saya 10-an itu, dan saya tidak pernah mencium salah satunya itu. Dan dikatakan, irhamu, kasihanilah, kasih anak-anakmu kan itu. Kalau kamu tidak mengasihi, maka nanti saudara tidak akan dikasih oleh makhluk kan itu, dan tidak dikasih oleh Allah. Jadi yang lebih dikembangkan. Jadi sejauh yang saya tahu kami itu tidak ada prosedurnya, tidak ada konversinya yaitu. Jadi ada orang tua yang marah sehingga akhirnya membatalkan salah satu hak waris dari anaknya. Itu sejauh yang saya tahu tidak ada. Jadi karena apalagi memang proses waris itu baru bisa dilaksanakan ketika apa? Ketika orang yang punya harta itu meninggal. Kalau belum meninggal itu namanya bukan waris, itu hibah.
Kan banyak juga kan. Jadi masih hidup dibagi-bagi itu namanya hibah. Apa tidak boleh? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh tadi adalah wasiat yang melebihi seperti dulu itu kan inginnya salah satu sahabat, saya lupa namanya, itu kan saat Nabi Waqqas kalau tidak salah itu beliau ingin menghibahkan seluruhnya, ingin mewasiatkan seluruhnya. Dia terlalu banyak. Bagaimana kalau Anis separuh? Oleh Rasul dianggap terlalu banyak. Akhirnya afulu seperti tiga. Memang nganu kok. Sahabat-sahabat Rasul dengan kita ini kayaknya kok beda sekali kayaknya itu. Kalau kita tuh sering nawar kan itu ya. Tapi nawarnya itu lebih ringan kan itu. Kalau dulu beda sih. Sahabat-sahabat Rasul kok bisa gitu ya gitu. Itu imannya kan luas, kuat sekali. Makanya benar kata Rasulullah, khairukum qarni. Jadi orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang yang hidup pada masaku. Tumayalunakum. Yang generasi berikutnya kan itu. Tetapi nanti kalau kita tetap sampai meninggal masih tetap beragama Islam, kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah. Nah kok iso kan itu? Padahal iman kita itu kan kalau dibandingkan dengan sahabat disebut wow kan itu. Kenapa kita masih tetap dibanggakan? Karena kita itu tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi tetap kita iman kepada Allah sama Rasulnya. Wah ini yang dibanggakan kan. Jadi gak usah susah-susah amat kan itu. Awal di imane tipis dibanding dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Ya kita termasuk dibanggakan oleh Rasulullah. Dan yang terpenting tadi berbagai ketentuan Allah kita laksanakan ini ya. Kita laksanakan termasuk tadi jangan sampai kita membuat tumpah apalagi sampai marah gitu ya. Marah yang memuncak terus salah satu anaknya disumpahi kan itu. Anda tidak boleh kan itu. Dulu kan ada salah satu pengacara posting akhirnya dari pengacara orang yang berkasus itu kan itu anaknya kan gak diakui kan itu kan karena dia berani sama orang tuanya pergi sama suaminya atau gimana gitu. Ya Allah kasih cobaan juga kan jadi nonton saya tidak pernah menemukan satu dalil atau satu peristiwa di mana ada orang yang menyumpahi anaknya untuk tidak menerima warisan, apalagi memang proses warisan itu baru bisa dilaksanakan ketika orang yang punya harta itu meninggal. Pak, kalau pembunuh meninggal, apa namanya? Yang dimaksud pembunuh itu membunuh orang tuanya atau bunuh siapa saja? Pak membunuh orang. Makasih Bu. Yang dimaksud pembunuh itu adalah membunuh muwaris. Membunuh orang yang akan mewariskan hartanya itu. Jadi kalau membunuh orang ya itu urusan dia kan itu tanggung jawab akhir. Tapi yang dimaksud pembunuh dan tidak mendapatkan warisan itu adalah orang yang membunuh al-muwaris atau dalam bahasa Indonesia namanya pewaris. Nah, atau orang yang punya harta benda yang akan dibagi warisnya itu. Jadi kalau apakah dia anak ataukah dia bapak kan itu, yang jelas ya di video ada Bu. Saya nggak tahu di mana itu, di Cina atau di mana itu. Jadi dalam rangka untuk mendapatkan klaim asuransi, anak orang tuanya itu mau disuruh menabrakkan diri di kereta bawah tanah. Di HP di WA ada. Gitu kan itu lah. Itu kalau menurut hukum Islam, anak yang Nggak boleh waris. nggak dapat warisan itu, nggak dapat warisan dari orang tuanya. Jadi membunuh itu membunuh amwaris itu bukan membunuh orang lain kan itu, membunuh orang lain. Jadi kalau membunuh orang itu dosa, cuma tidak menutupi warisan. Jadi tidak menjadi al-mahrum. Jadi tidak al-mahrum tidak atau al-mamnu ya, tidak dimamnu atau mahrum. Tetapi dia dosa. Jadi membunuh yang tanpa hak itu dosa besar kan. Dan membunuh ini tidak dapat warisan. Betul? Kalau ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasusnya gini. Ada ayah terus punya harta, ibu punya harta. Ayah dan ibu ini mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Setelah itu ibu meninggal. Nah, anak ini tidak membagi, tapi menunggu ayahnya meninggal.
Banyak itu banyak Ya, seperti itu. ini boleh apa tidak? Kemudian yang kedua, setelah itu anak laki-laki dan perempuan ini sepakat semua warisan ini dibagi sama, sepakat. Pokoknya tidak ada yang sepakatlah. Yang ketiga, ini ada pensiunan, menerima pensiun dari BDPN. Kemudian temannya itu minta diutangkan ke BDPN 3 juta. Setelah menerima 3 juta, pensiun ini masih nyicil 1 bulan. Padahal yang nyicil itu juga yang menerima ini tadi. Kemudian meninggal. Nah, setelah meninggal kan bebas dari BDPN hutangnya. Nah, orang yang ini temannya ini bagaimana ini? Tetap bayar apa enggak? Tetap bayar atau bebas ini? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada ayah ibu punya harta, salah satunya meninggal, anak-anaknya tidak waris. Nanti nunggu sekalian ayah kalau saya meninggalkan itu. Menurut hukum Islam betul-betul caranya kan itu, tidak seperti itu. Jadi kalau yang diwaris itu adalah harta bendanya yang meninggal. Dan saya kasih contoh itu, ini penting menurut saya karena di Indonesia seperti itu. Ada suami istri sama-sama kerja. Istri sama-sama kerja. Artinya suami berpenghasilan, istri berpenghasilan. Suami istri punya anak kan itu. Pada saatnya istrinya, jadi ibunya anak-anak itu meninggal. Mana yang diwarisi? Mana yang diwarisi itu? Yang diwarisi adalah harta bendanya istri. Karena dalam Islam itu tidak ada yang namanya istilah harta gono diri, tidak ada. Harta milik bersama itu tidak ada. Maka kalau salah satunya meninggal, itu harus dipastikan atau tadi dibalik. Suami istri bekerja, punya anak. Suaminya kerja, anak istrinya bekerja. Yang meninggal ayahnya. Mana yang diwaris? Yang ayahnya. Ya hanya punya ayahnya. Itu makanya dalam Islam itu tidak ada satu konsep di mana seluruh penghasilan suami itu miliknya istri. Tidak ada itu. Jadi yang namanya istri itu dijatahkan itu. Nah, seluruh kelebihan dari yang sudah dijatah untuk keluarga itulah menjadi hartanya bapak, menjadi hartanya suami itu. Dan manakala suaminya itu meninggal, yang diwaris itu. Adapun kalau istrinya dulu sebelum nikah sudah punya harta benda macam-macam itu, ya tetap miliknya istri kan itu. Nah, kapan harus diwaris? Dalam Islam menyarankan secepatnya, tidak usah nunggu, karena dulu sudah saya sampaikan kan, itu salah satu kesalahan kita kan. Kesalahan kita itu kalau salah satu orang tua kita meninggal, nggak enak lah, kan masih ada orang tua kita itu, masa diwaris kan itu. Diwaris itu yang akhirnya nanti menjadi apa ya? Menjadi masalah kemudian hari itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau anaknya laki perempuan sepakat untuk dibagi sama? Itu sih menurut saya nggak pinter yang laki-laki itu. Kenapa nggak pinter? Manut. Jadi gini ya benar itu dibagi menurut Islam, di mana laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari perempuan. Begitu kalau sudah selesai, WSD sebagian dari bagianku tak kasihkan ke sampean, mendatangkan pahala. Nek dibagi podo, wah ini melanggar ketentuan Allah kan itu. Wa may ya'sillaha wa hududahu itu yudkhilun naran khalidan fiha, dimasukkan ke neraka lamanya. Jadi mengikuti hukum Islam. Adapun nanti kalau akhirnya pengen podo ya setelah itu kan tidak ada bisa melarang kan orang itu bersedekah untuk keluarga sendiri. Bahkan itu sangat baik itu. Yang kedua ngoten. Nah, ini yang barangkali perlu kita sosialisasikan gitu ya. Makanya kita sebagai orang tua kita sebagai orang tua harus wasiat, harus ngasih tahu, wasiat dalam arti ngasih tahu anak-anak kita. Nanti kalau di antara ayah atau ibu itu meninggal, kalau yang meninggal ayah, ini harta bendanya ayah. Ini cepat aja dibagi waris. Ingat, makanya kalau saya terus terang anak-anak saya tak kasih tahu. Kalau tanah ini miliknya ayah, kan tanah ini miliknya ibu. Tak kasih tahu seperti itu. Jadi
apa ya biar jelas lah nanti kalau ada hal yang tidak diinginkan itu jadi jelas. Kalau istrinya nggak kerja, Istrinya nggak kerja ya berarti tidak dapat tidak punya harta kan? Tidak punya harta kan? Istri yang tidak kerja itu kan hanya dikasih nafkah oleh suami kan itu ya, oleh suami. Ya, jadi tidak ada dalam Islam tidak ada istilah gono bini kan itu. Jadi ya betul-betul dijelaskan nanti kalau sudah, kecuali kalau memang ketika masih hidup itu suaminya baik hati kan itu kasih kan itu ini kan itu, dan akhirnya istrinya bisa mengelola dan akhirnya menjadi warisan ya pilih saja kan itu. Tapi itu atas pemberian suami kan itu, atas pemberian ada transaksi jelas. Ya, ada transaksi jelas. Jadi dalam Islam dalam Islam. Terus yang ketiga tadi utang, begitu meninggal akhirnya menurut ketentuannya itu lunas kan itu. Terus wong sing melu utang itu dadi lunas kok gak? Iya, jadi gini ya, kalau saya ini ya, saya nggak tahu kalau komposisinya gimana kan itu ya. Jadi transaksinya itu kan orang itu utang ke kita kan itu. Nah kita itu diambilkan uang dari mana ya tergantung kita kan itu, utang ke kita kan itu. Adapun kalau ternyata uang itu dulu kita ambilkan dari apa tadi istilahnya itu BTPN lah itu BTPN itu, dan akhirnya begitu orang yang meninggal langsung lunas kan itu. Dia tidak utang ke BTPN, dia utangnya ke kita kan. Kita kan itu. Jadi fasilitas BTPN itu yang menikmati siapa? Yang memiliki itu. Sementara orang yang utang itu utangnya kepada kita kan. Adapun kalau pas utang itu diambilkan dari situ kan itu. Kita akhirnya wah ralas kata nyaur kan. Oh tadi lunase kan itu. Jadi kayaknya model akadnya yang kurang tepat menurut saya kan. Tapi kalau akadnya itu tolong dipinjamkan di BTPN gitu. Iya, karena gini loh, kata dong, ulang. Ya namanya baroah itu ya, baroah itu. Jadi harus ada gini. Dalam akad itu harus ada pernyataan dari yang utangi. Kalau pada saatnya saya meninggal dan akhirnya tanggungan saya di BTPN itu akhirnya lunas, maka sampean saya bebaskan. Harus ada akad itu. Sepanjang tidak ada akad itu, ya masih tetap utang piutang itu. Jadi harus ada pernyataan itu. Untung berarti. Jadi dalam Islam memang Bapak Ibu mementingkan akad ya. Contoh saya sering diskusi sama dosen-dosen dari ekonomi syariah kan itu. Kalau kita pertimbangannya untung rugi, orang pinjam di bank syariah itu mengembalikannya itu lebih tinggi dibanding kalau kita hutang di bank konvensional. Itu seperti itu. Tapi kenapa bank syariah itu halal sementara bank konvensional itu haram? Itu karena akadnya. Akadnya apa? Misalkan saya hutang, saya kemarin hutang. Untuk apa bangun? Akhirnya dihitung. Oh, Pak ini kalau saya belanjakan saya belanjakan itu habisnya sekian sebagaimana Bapak ajukan. Cuman ini saya jual ke jenengan ya. Saya jual. Jadi mereka menjual hasil pembelian itu ke saya. Cuman tolong kasih harga sekian. Pak Ali mau atau tidak kan itu. Nanti nilai yang Pak Ali beli itu nanti silakan diangsur sekian kali. Jadi akadnya seperti itu. Akadnya adalah akad jual beli. Itu menjadi halal. Tetapi kalau ngerti-ngerti ini bunganya setiap bulan sekian persen. Oh itu bunga bank itu. Jadi yang berbeda di mana? Akadnya kan itu. Akadnya sama dengan orang berhubungan suami istri kan sama kan? Yang beda kan mana? Akadnya. Jadi kalau suami istri ada akadnya, jelas ada qabiltu itu. Wong zina nggak ada qabiltu itu kan itu. Jadi syaratnya nggak ada. Jadi hanya beda akadnya. Makanya sama dengan tadi Pak, kalau menurut saya. Jadi kalau itu nyaur atau tidak tergantung akadnya. Jadi ada pernyataan dari orang yang ngutangi. Tapi yang kedua, yang pertama tadi gitu Pak. Jadi mewaris itu idealnya tidak perlu menunggu kedua orang tua kita meninggal. Tidak perlu itu. Makanya biasanya ngeten Pak, memang orang timur termasuk orang Jawa itu kalau ada yang mengusulkan, kalau salah satu orang tuanya meninggal terus mengusulkan, yuk bagi waris yuk gitu. Itu kan kayaknya sesuatu aib kayaknya gitu. Oh yo kesusune kan itu.
Makanya agar tidak ada perasaan itu, caranya gimana? Kita sebagai orang tua, jadi itu ngasih tahu anak-anaknya, kumpulkan, besok naik salah satu dari ayah atau ibu oleh Allah dipanggil kan itu secepatnya dibagi waris. Tapi tolong nek ayah kalau ibu diutang sauri dan kurangi sama sauri gitu. Jadi kita jelaskan itu. Karena ini termasuk hal yang diwajibkan. Kan belajar ilmu faro itu kan wajib. Jadi sebagaimana kita diwajibkan untuk belajar Al-Quran. Jadi ilmu faro itu ka'alimul Al-Quran, seperti ada kami sekali belajar Al-Quran. Terus wa'alimuha, jadi ta'allamu faro itu wa'alimuhan nasa. Kita juga diminta untuk mengajarkan kepada sesama. Ya, yang paling harus kita ajar siapa? Anak-anak kita. Kalau kita tidak hafal kudu wakeh mau minum pokok-pokoknya kan itu, pokok-pokoknya apa tadi, misalkan yang sering salah tadi bagian laki perempuan sama kan itu kasih tahu, nek awakmu besok kok pengen adik-adikmu itu atau mbak Yumu itu juga mendapatkan bagian dari hartanya ayah sebanyak sampean, gampang dibagi C menurut Islam. Mari ngono sampean sedekah ning dulur wedok. Jadi kasih tahu itu. Jadi biar ngerti. Jangan malah sejak kasih tahu, wis anu Dik, bagi rata ae kan itu. CS-an kita kan enggak boleh seperti itu. Jadi boleh seperti itu. Kalau misalnya 5 anak yang tidak punya, belum punya rumah, misalnya punya rumah. Dan terus semua dibagi, terus itu siapa yang dua ini? Misalnya tiga-tiganya nggak mau nanggung, misalnya. Terus rumahnya juga dijual biar bisa. Sama dengan tadi itu, Ngeten, terus tetap baginya menurut ketentuan itu kan itu. Adapun nanti ke setelah itu, jadi apa namanya, saudara-saudara yang sudah mentas itu ternyata mempunyai empati terhadap saudara-saudaranya lain, itu diberi setelah bagi waris. Jadi dibagi menurut ketentuan hukum Islam, baru setelah itu bisa dikasihkan. Tapi pembagiannya harus menggunakan hukum Islam itu. Artinya kita tidak termasuk wa may yata'adda hududahu, kita tidak termasuk hambanya yang melampaui batas, tidak mengikuti ketentuan Allah kan. Jadi boleh, tetapi tidak boleh diberikan sebelumnya. Kenapa tidak boleh? Karena sebelum harta itu diwaris, harta itu masih belum menjadi miliknya ahli waris. Siapa yang punya? Nggak ada yang punya. Itu harta tidak bertuan. Kenapa kok gitu? Karena yang memiliki sudah meninggal. Dan proses pengalian hak milik itu dilaksanakan melalui waris kan itu. Maka harus diwaris lebih dahulu. Baru kalau mau tadi misalkan ini mau kita wakafkan untuk bangun ini, monggo. Cuman syaratnya adalah setelah harta itu punya pemilik. Jadi ada pemiliknya. Nah, ini memang yang barangkali kadang-kadang kita mungkin karena tidak tahu ketahuan kita saja kan itu ya. Karena gini, sahabat-sahabat Rasulullah juga mencontohkan di mana sahabat Rasulullah itu dulu ketika orang tuanya tidak sempat untuk sedekah ini dan seterusnya, itu anaknya yang melaksanakan dan pahalanya kita kirimkan kepada orang tua kita kan itu. Terus dibagi dulu. Ya, jadi ketentuannya seperti itu ya. Kalau memang Pak orang tua meninggal, itu kalau bagi dulu warisan. Saya mau tanya, seandainya bapaknya meninggal, punya hutang, anak-anaknya tidak mampu untuk nyaur utangnya itu, tapi dapat warisan. Nah itu warisannya untuk nyaur utangnya itu warisannya tidak dijual dulu, baru dinyaurkan utang, baru diwaris apa diwaris dulu? Menurut ini diwaris dulu. Betul. Jadi gini, sesuatu yang diwaris itu setelah apa? Setelah nyaur utang. Untuk apa lagi? Untuk biaya pemakaman itu
meninggalkan sesuatu. Karena dulu Rasul itu tidak mau ketika dimintai nyolati orang yang ternyata orang itu punya hutang dan ahli warisnya tidak ada yang maunya nyauri, tidak mau. Jadi dibayar utang dulu baru diwaris kan itu kan. Bagaimana kalau yang ahli warisnya tidak punya, ya mau tidak punya, pokoknya diwaris dulu kan dasarnya. Dapatnya utang dulu kan itu, utang dulu. Nah itulah beda kiranya kalau mau disodakohkan itu beda. Disodakohkan nanti nunggu diwaris dulu baru disodakohkan. Betul. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyambung Pak. Saya ini baru tidak terjadi. Jadi saya ini rumah tangga, kemudian istri saya meninggal. Pada waktu hidup dia itu menerima sebuah bidang tanah dari bapaknya. Kemudian saya bangun rumah dan saya tempati. Di samping itu saya bersama istri itu sama-sama bekerja. Nah, saya berkehendak untuk mewaris hartanya istri saya. Yang saya waris itu yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, dalam Islam itu menjunjung tinggi namanya manfaat, ya. Manfaat, jadi manfaat. Jadi yang diwaris itu apakah memang harus betul-betul barangnya atau boleh nilainya? Tak kasih contoh ya, tak kasih contoh. Ada orang yang meninggal punya sekolahan kan itu ya, sekolahan. Kan kalau sekolahan itu miliknya individu harus diwaris kan itu. Apakah nanti sekolahnya harus dipeta-peta itu? Dinilai dulu, Sir. Nah, itu. Jadi dalam Islam itu jangan sampai proses waris itu akhirnya menghilangkan nilai manfaat gitu. Makanya caranya ngeten Pak, kalau kasus jenengan itu ya. Istri meninggal. Istri dulu punya tanah. Tanah itu adalah pemberi orang tuanya kan itu. Mestinya kalau istri kita meninggal harus waris. Kita sebagai suaminya dapat, anak-anak dapat kan itu. Apakah langsung itu tanah yang ada rumahnya itu dipeta-peta itu? Atau seperti apa? Kita bisa menggunakan nilai fungsinya. Misalkan begini nilai fungsi itu. Iki tanah ibu. Nah, kalau kita taksir harganya sekarang sekian kan itu. Karena ini ada rumahnya, masa dibagi-bagi kan itu. Bagaimana kalau nilainya jadi dibagi ala Qurdul Qadarah, tetapi yang diberikan itu bukan barangnya, tetapi nilainya. Kan sama dengan itu kan. Misalkan istilahnya Jawa nyusui gitu. Nyusui kan itu, nyusui seperti itu kan. Jadi tidak harus barangnya. Ya nilai dari yang diwariskan itu Pak, itu waris. Bukan ya, seluruhnya Pak. Jadi seluruh yang ditinggalkan orang tua kita harus diwaris. Cuman kan bukan yang ditinggalkan istri saya. boten ya hanya tanahnya. Saja. Jadi yang menawi rumah itu ya bangun jenengan. Iya. Ya bersama istri. Sama istri. Dia kerja. Oh kerja ke? Nah, ini sama. Jadi gini, kalau ada harta bersama harta bersama itu harta bersama dipastikan dulu. Mana yang kita yakini dulu hasil kan gini. Suami wajib menafkahi, istri tidak. Dari seluruh penghasilan istri itu sejak pertama kali bekerja itu utuh. Gitu ya. Walaupun mungkin penghasilan kita lebih tinggi, cuman kan kita kan menafkahi itu. Nah, yang betul-betul penghasilan istri itu seluruhnya dihitung menurut ukuran kita kan itu, plus ditambah dengan tanah itu yang diwariskan. Yang mewaris siapa ya tadi? Ya jenengan mendapatkan 1/4 kalau jenengan masih punya anak kan itu. Cara ngoten terus dibagi lah. Apakah akhirnya nanti rumahnya harus dipotong-potong ya tidak harus. Boleh nilainya yang diwaris ngoten. Jadi dalam Islam tidak ada istilah harta gonok ini, tetapi kalau harta bersama sangat boleh jadi. Harta bersama. Nah, harta bersama itu yang harus dipisahkan mana miliknya siapa kan. Harta bawaan. Ya, harta bawaan. Ya seperti saya yang bekerja saya kan itu. Tapi saya sebagai seorang suami kan agar istri bisa tersenyum kan harus
dikasih, jadi di luar Jalannya dia. di luar jatah kan itu, jadi ini dan seterusnya seperti itu kan itu. Boleh nggak sih seorang suami itu membelikan tanah untuk istrinya kan itu, membelikan mobil boleh, transaksi harus jelas Pak. Jadi nggak oleh hanya meneng-menengan tuku-tuku kan itu. Kalau kita beli sesuatu meneng-menengan pakai istri itu masih milik kita. Tapi kalau jelas, dek, ini kita ini sampean kan itu. Ya, ini sudah menjadi milik istri kan itu. Walaupun istrinya tidak berpenghasilan kan itu. Terus termasuk tanah karena termasuk rumah kalau memang waktu itu adalah kerja bersama. Nggih, ngoten? Pas. Tergantung nggih. Bapak Ibu kalau pengen mengambil download, nanti kalau bukunya saya bisa atau ininya saya share juga. Ada di tangan Pak ya? Langsung ke saya, Pak. Di share ke saya. Nanti aku saya share Pak Abi. Karena saya belum masukkan ke HP, jadi nanti bisa saya share ke HP. Saya sebelum sempat untuk Oke, sebentar ngoten, mari kita bersama mengajar kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akan meminta maaf di dinas sulawesi mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.